membaca doa dulu sebelum belajar. Oke, Bunga silahkan dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita membaca satu surah pilihan. Kita baca suratul Fatihah dulu. Boleh bisa? Oke, ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sudah selesai. Sekarang kita Ibu coba absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, mohon diangkat tangannya dan disebutkan hadir atau seperti apa. Oke. Yang pertama, Anggi Tindaon. Hadir, Bu. Bagus. Bunga Sembiring. Hadir, Bu. Iya. Fahri Yohanda. Hadir, Bu. Iya. Nurlina Sari. Hadir, Bu. Iya. Rizky Pratama. Hadir, Bu. Iya. Rafael Sitio. Hadir, Bu. Iya. Revan. Hadir, Bu. Bagus. Sukro Muzaki. Hadir, Bu. Iya. Terima kasih sudah hadir semua. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang iman kepada meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran.
kalau dari judulnya ini kira-kira ada pertanyaan kalian nggak yang timbul setelah melihat judul materinya ini? Apa kira-kira yang timbul pertanyaan kalian? Ayo, ada nggak kira-kira pertanyaan? Kalau dari judulnya meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, ada kira-kira yang mau jadi pertanyaan apa kira-kira? Kepada siapa kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, iya, sudah pernah dengar berarti kitab Zabur ya? Dia sudah tahu si Bunga ada kitab Zabur. Bagus. Ternyata si Bunga penasaran dengan kitab Zabur. Kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Itu menandakan Bunga sebelumnya sudah pernah mendengar tentang kitab-kitab Allah. Betul. Siapa yang sudah pernah dengar kitab-kitab Allah sebelumnya? Ada yang pernah dengar kitab-kitab Allah? Sudah? Sudah. Oke. Si Bunga sudah dengar. Kepada siapa? Jadi pertanyaan dia, kepada siapa kitab-kitab Allah itu? Ada yang bisa jawab? Sama siapa lah? Kepada siapa Allah menurunkan kitab suci? Apa tadi Bunga? Kitab apa aja? Ya? Zabur. Ada dari kitab suci Allah itu namanya kitab Zabur. Nah sekarang jadi pertanyaan si Bunga, kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Siapa? Diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Kepada siapa diturunkan? Allah Subhanahu wa taala Menurunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Iya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke. Nah, Ibu ada sedikit yang mau disampaikan seperti ini. Kalau kita beli handphone, pernah beli handphone? Pernah punya handphone? Kalau kita beli handphone yang baru, di dalam kotaknya itu isinya apa aja? Apa aja? Handphone, terus charger, apa lagi? Headset, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ayo. Kartu kota, ada satu lagi. Ayo, apa itu dalamnya? Kan kalau kita buka itu kan, dalam kotak itu kan, kita baru beli handphone contohnya. Dalamnya itu ada ada handphone, ada charger, ada headset, ada kuota. Baru satu lagi ada apa itu? Buku panduan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk si siapa namanya? Si Rafael. Si Tama. Tepuk tangan ayo sama si Tama dulu. Ada buku panduan. Di dalam kotak handphone itu ada buku panduan. Kira-kira siapa yang tahu apa guna buku panduan itu? Untuk apa gunanya buku kecil itu? Isinya tentang apa? Tentang apa, Tama? Buku kecil itu isinya biasanya apa? Tulisan. Tentang apa? Tentang handphone. Berarti tulisan itu tadi sengaja dibuat untuk panduan kita menggunakan handphone. Betul. Jadi buku kecil tadi itu namanya buku panduan. Panduan untuk apa? Untuk menggunakan handphone. Sama kalau kita beli kulkas contohnya, kalau kita beli apa lagi blender contohnya, atau beli apa lagi kira-kira yang ada buku panduan di dalamnya? Beli apa lagi kira-kira? Beli televisi, ya kan? Oke, baik. Nah, jadi buku panduan itu kita gunakan untuk mengoperasikan dari alat yang mau kita gunakan. Nah, sekarang Allah menurunkan kepada kita manusia kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab suci itu ada gunanya. Kira-kira untuk apalah kita beriman kepada kitab-kitab suci itu? Apa gunanya? Kalau tadi buku itu gunanya untuk mengoperasikan
mengoperasikan handphone, ya kan? Untuk mengoperasikan blender contohnya, televisi dan lain sebagainya. Lalu kita dikasih kitab. Kitab ini juga sebagai buku sebagai panduan. Kitab suci yang diturunkan Allah itu adalah sebagai panduan. Iya, sebagai panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Betul. Nah, sekarang gunanya kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran itu adalah gunanya supaya kita ketika menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa kira-kira yang diperintahkan Allah sama kita? Apa kira-kira yang diperintahkan Allah sama kita? Sholat, apa lagi? Puasa, terus berbuat baik, taat kepada Allah. Macam mana kita tahu caranya taat seperti apa? Kita harus belajar dari kitab yang Allah turunkan sama kita. Paham kira-kira? Oke, baik. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, coba lihat dulu ke depan. Yang akan kita pelajari itu adalah memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti setelah kita belajar ini, tujuan pembelajaran kita itu apa? Coba kalian lihat. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kemudian, berikutnya, peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Coba siapa yang bisa membacanya? Coba silakan dibaca dulu. Siapa yang bisa membacanya dengan kuat-kuat? Oke, ayo. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul. Iya, berarti di sini artinya pengertian iman itu apa? Kira-kira? Iya, mempercayai. Apa lagi? Meyakini, betul. Terus apa lagi? Percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah betul telah menurunkan kitab-kitab sucinya Allah. Kepada siapa diturunkan? Kepada para rasul. Coba dulu ibu tes. Rasul, nabi dan rasul itu ada berapa? Ada 25-nya itu dapat kitab. 25 itu ada yang dapat kitab dan ada yang namanya dapat suhuf. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang mendapat kitab suci dulu. Oke? Nah, kita lihat. Sebelum ke Rasul dan menerimanya, kita lihat dalilnya. Dalil itu adalah artinya dasar hukumnya. Kita disuruh untuk yakin dengan kitab-kitab Allah itu. Tapi ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ada dalilnya. Coba dulu. Siapa yang tahu dalilnya itu Quran surat apa? Surat apa? Coba tengok.
Coba tengok di buku paketnya. Ayo, coba tengok. Quran surat apa dalilnya itu? Ayo. Quran surat apa dalilnya? Ada yang tahu? Ya. Quran surat apa? Al-Maidah Al-Maidah surat ayat keberapa? 5 sampai 16. bukan 5 sampai 16 tapi ayat yang ke-16. Ayo, siapa yang bisa membaca terjemahannya saja? Terjemahannya, siapa yang bisa baca terjemahannya? Ada yang bisa? Ayo baca terjemahan Quran surat Al-Maidah ayat 16. Sari? Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Iya, betul. Coba sekali lagi dibacakan Bunga terjemahannya. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti Keridoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Iya, betul. Nah, berarti dalil inilah yang mewajibkan kita supaya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, karena dengan meyakini kitab-kitab Allah berarti kita termasuk ke dalam hamba yang mendapat keridhaan daripada Allah. Oke, nah sebelum ini coba kalian lihat dulu. Ini dialog ini. Bisa kelihatan? Bisa kalian lihat yang di depan? Oke, yang di depan. Yang dibahas di sini apa kira-kira? Coba kalian lihat. Coba kalian lihat kira-kira yang dibahas di situ apa? Ayo, apa kira-kira yang dibahas? Apa yang dibahas di situ? Apa yang dibahas? Coba. Apa yang dibahas di situ? Coba lihat di depan apa yang dibahas di situ. Atau di sini juga ada. Apa yang dibahas di situ? Bertanya tentang apa si Fitri dengan Ustadz tersebut dengan si Ustadz, apa yang dibertanyanya? Iya, apakah semua Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kira-kira apa? Hah? Iya, semua mendapatkan, cuman seperti yang gue bilang tadi, ada yang mendapatkan subuh dan ada yang mendapatkan ada yang mendapatkan kitab-kitab suci. Kitab suci, kemudian ada yang didapatkan. Nah, oke, selanjutnya coba kita lanjut lagi. Oke, coba di sini kalian coba buka dulu bukunya. Di dalam bukunya itu kalian dari buku kalian, kemudian ada materi yang Ibu kasih tadi. Coba kalian sekarang tuliskan apa saja tentang kitab-kitab suci Allah itu. Ada berapa kitab-kitab suci Allah? Coba kalian buat dulu di dalam buku kalian. Caranya dengan cara kalian itu berdiskusi. Kita berdiskusi satu kelompok
kita buat dua orang berdiskusi tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah ini. Kitab-kitab Allah. Kebetulan kita ada 8. Jadi ibu mau kalian berdiskusi. Contohnya berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang kitab-kitab Allah itu. Kitab-kitab Allah itu ada di depan ada berapa? Ada 4. Nah sekarang ibu mau kalian berdiskusi dengan membahas satu kitab dari satu kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya, satu kelompok 2 orang. Jadi kita ada 4 kelompok. Artinya satu kelompok membahas tentang satu kitab, ya. Nah satu kitab nanti kalian tuliskan di mana diturunkan, kepada siapa diturunkan. Kalian cari berdasarkan buku yang ada sama kalian. Kemudian kalian tuliskan buku di dalam catatan kalian. Kepada siapa diturunkan, apa nama kitabnya, di mana diturunkan, apa kandungan dari kitab suci itu. Bisa kira-kira? Bisa, bagus. Sekarang ibu akan bagi kelompoknya supaya gampang. Kamu satu kelompok dengan ini, kamu satu kelompok dengan ini satu kelompok dengan ini, kalian satu kelompok. Bisa? Bisa? Oke, sekarang silakan kalian berpindah tempat ke dekat temannya. Silakan kemari saja, ya. Kamu Rafael silakan kemari ke dekat si Tama. Kemudian si Muzaki ke sana Muzaki, ke si Tama. Oke. Sekarang coba kalian kerjakan, kalian tulis apa saja tentang kitab-kitab. Nah sekarang ibu lagi dari kitab-kitab 4 kitab-kitab ini, siapa yang pilih kitab suci Zabur? Oke, berarti Zabur ada di kelompok Rafael sama si Tama. Siapa yang kitab suci Taurat? Oke, kamu kitab suci Taurat. Kamu bahas tentang kitab suci Taurat. Kamu pilih yang mana? Al-Quran, betul. Silahkan. Berarti Injil ada di bunga sama si Reva. Silahkan ditulis. Ibu akan menilai keaktifan kalian berdiskusi.
Sudah? Udah selesai. Ya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, sudah? Sudah kelompok Sari? Sudah? Sudah. Oke, berarti sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba Ibu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Coba kalau Ibu yang bertanya ya. Jadi kira-kira ada berapa kitab yang diturunkan Allah? Ada? Ada 4. Coba yang pertama apa? Yang pertama kitab Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat Al-Quran. Bagus. Keempat adalah kitab suci Al-Quran. Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Betul. Siapa tadi yang membahas kitab suci Zabur? Nah, diturunkan kapan itu? Pada abad ke-10. Kalau Al-Quran diturunkan kapan? Pada abad ke-7 Masehi. Jadi kalau Injil kapan diturunkan? Pada abad 1 Masehi. Oke, di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi Ibu bagikan, kalian kerjakan dengan cara diskusi ya. Oke, nah silakan. Nanti di situ akan ada pertanyaan yang akan harus kalian kerjakan. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Jangan kerja sendiri karena kita berdiskusi. Bagus. Oke. Kerjakan saja di LKPD-nya langsung di situ. Nanti Ibu akan kumpulkan. Ayo, buka, tulis namanya di depannya ya. Tulis namanya di depan. Kemudian kalian kerjakan secara berdiskusi dengan temannya. Kira-kira apa gitu? Bagaimana? Ayo. Iya, dijawab di situ. Nah, buat di situ namanya. Jangan lupa kelasnya ya.
Sudah? Sudah selesai? Sudah? Nah, coba ini. Kalau ini kan mahasiswa marah-marah apabila mendapatkan pasukan jualan. Marah kok nggak rasain? Marah. Tuliskan ini lapas marah. Aku tidak mencari marah pada sekalian yang lebih mahasiswanya. Marah ya, begitu aja. Ya, sudah lanjutkan ke yang lain. Sudah. Oh iya betul. Ini nggak bisa lagi. Marah. Iya betul lepas ini. Oke, sudah selesai KKBD-nya? Baik, kita lanjutkan ke bagian kita selanjutnya ini. Jadi kitab-kitab suci Allah itu ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama kitab suci Zabur, ya kan? Zabur diturunkan kepada siapa tadi? Kepada Nabi Zabur. Ayo Zabur. Zabur dulu. Siapa tadi yang membahas tentang Zabur? Ya, diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Betul. Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berikutnya kitab suci Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab suci Injil. Betul. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir ada kitab suci Al-Quran. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kitab-kitab sucinya Allah itu seluruhnya perintahnya adalah mengesahkan Allah. Dari semua kitab 4 itu, kitab suci Allah yang 4 itu kandungannya intinya mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah kita disuruh. Tidak ada disuruh untuk menduakan Allah, menyembah berhala atau apa, tapi semua dari kitab suci Allah itu adalah mengajarkan kita, memberi petunjuk kepada kita bahwa kita harus mengesahkan Allah. Baik. Lalu kesimpulannya adalah kitab suci yang diturunkan Allah itu ada 4 yang kita sebutkan tadi. Kemudian hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa saja? Hikmahnya, manfaatnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia. Mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian memberikan informasi sejarah Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria dan lain sebagainya. Kemudian menjadikan hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian hikmah berikutnya mengajarkan kita untuk bersikap toleransi yang tinggi, saling menghormati yang tinggi
antara kita dengan pemeluk agama yang lain. Kemudian meningkatkan kesabaran dan dalam menerima cobaan dan ujian. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak akan menghukum kita. Allah akan memberikan ujian dan kita akan kembali mengesahkan Allah dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab suci Allah. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, baik, terima kasih. Silahkan anak-anak kami di rumah kerjakan apa yang sudah Ibu bagikan tadi. Tugasnya minggu depan akan Ibu kumpul. Hari ini kita tutup pembelajaran kita sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa menambah ilmu pengetahuan dan cinta kita terhadap Al-Quran. Kita lebih rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah tahu Al-Quran itu gunanya untuk apa, tujuannya apa, dan apa manfaatnya ketika kita beriman kepada Al-Quran. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya, LKPD-nya nanti Ibu kumpul. Kemudian jangan lupa setiap hari untuk membaca Al-Quran. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.